Nah, jadi kayak kita manusia yang lahir tentang hidup kembali ke tidak ada. Kita menemukan tentang standarisasi kita manusia dalam objek apapun mencari apa? Detail, nominal, sempurna, di repeat. Assalamualaikum Sobat Santuy, kaum rebahan yang hobi jalan-jalan. Pergi tidak dijemput, pulang tidak diantar. Mau kemana atau ngapain kita kali ini? Kita sudah di depan pintu masuk dan ini kita akan scan barcode yang sudah dibeli online ya. Ini adalah area depan dari Tumurun Museum. Area parkirnya lumayan luas ya. Kita lihat didominasi dengan putih dan ada ini sepertinya logo ya. Tumurun Museum. Di sisi sini nih, ini ada dinding ditutupi dengan marmer warna coklat abu-abu ya. Oke, tampaknya ini Mami sudah selesai scan barcode. Di samping area yang ada marmernya itu nih, kita sudah lihat. Ini sisi depannya, pintu masuk sepertinya ini. Bisa dianggap sebagai ini foyer kayaknya ya. Di sini nih, Tumurun Museum. Sepertinya memang ini logo ya. Ini ada beberapa sponsor. Di Solo ini lagi yang begini-begini lagi banyak sponsornya ya. Ini kayaknya sejak zamannya Wali Kota Gibran. Sebelum masuk kita diminta untuk berbaris baris 3 ya. Kita ikutan barisan di belakang aja nggak apa-apa karena ada adik bayi ini. Ini nih, saya mau ngincar ini nih, mau nyari bangku rem besi gini nih. Karena yang perlu dibawa ke dalam hanya handphone atau kamera saja. Sudah aman ya. Oke, sebelumnya selamat siang. Selamat datang di Tumurun Museum. Nah, setelah kita berbaris rapi, kita akan dijelaskan beberapa aturan selama kita berada di dalam museum ini. Sudah cukup jelas ya. Kalau sudah cukup jelas, mari. Nah, kita masuk ke area depannya nih. Monggo Mas. Ini area masuk pintu depan, cuma kita diarahkan untuk ke lantai 2 dulu Mas ya? Oke, siap. Terima kasih. Nih, kita diajak untuk ke lantai 2 dulu. Ini nanti kita bahas ya. Keren ini. Ini ikonnya Museum Tumurun. Ini adalah pertama kali Dek Gani mengunjungi museum. Kalau Kakak Hana ini sudah bolak-balik ya, cuma dia lupa. Dan ada beberapa yang memang saya belum upload di YouTube. Kita lanjut, ini sudah sampai di level kedua. Makasih Mas. Saya mau turun aja. Oke, boleh merapat sebelah sini. Jadi selamat datang di Museum Tumurun. Ini adalah solo exhibitionnya Albi Jonathan Setiawan. Dia seniman asal Bandung, alumni dari ITB. Jadi yang di depan kita ini namanya adalah terrarium atau ekosistem buatan. Dan tujuan dia membuat ini, dia ingin menanggap waktu atau ingin memaknai hidup tentang perubahan yang disimbolkan dengan waktu. Dan manusia itu punya simbol waktu, ada jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun. Tapi wujud waktu tidak ada yang tahu, tapi kita bisa merasakan perubahannya secara langsung seperti pertumbuhan tanaman ini. Meskipun kita punya simbol waktu tadi, tapi ketidakpastian dari waktu ternyata lebih pasti. Jadi takdir itu nggak ada yang tahu. Unsur yang paling bawah, ini ada air ya, bisa kita lihat. Ada air, tanah, tanaman, oksigen, dan cahaya sebagai simbol hidup tentang perubahan dan semuanya saling berkaitan satu sama lain. Dan kemudian ada guci di dalamnya itu dari tanah liat tembung yang dicetak sebagai simbol benda juga bisa menangkap waktu atau momen pemenangan. Contohnya ada batu nisan atau adikatnya kita. Kalau guci ini sebagai simbol yang digunakan oleh umat Buddha untuk menyimpan abu jenazah yang sudah dikremasi. Simbolisnya aja ya, di sini ada 6 guci dengan varian bentuk yang berbeda, konsepnya sama. Kemudian ada tanaman air yang berasal dari biji yang dibawakan langsung dari Jepang ke Indonesia karena si Abid ini sudah menetap lama di sana. Jadi ada semanggi, ada kangkung, ada pakis, dan ada rumput juga di sana. Nah, berikutnya ada karya altar. Jadi ini adalah sebuah ritual yang dilakukan oleh umat Buddha untuk menyambut kembali terhadap kaum leluhur yang sudah meninggal atau momen mendoakan. Jadi yang disembah adalah simbol dari patung Dewi Kuan Yin yang ada di tengah belakang itu. Dewa ini dikenal dengan karakter yang welas asih atau kasih sayang, dan di Jepang dia punya nama lain yaitu kanon. Dan ada beberapa komponen seperti buah jeruk sebagai sesajinya, mangkok atau bokor sebagai tatakan lupa saat berdoa. Dan mungkin ada yang bertanya kenapa contohnya Buddhis atau Buddha. Dia flashback dari masa kecilnya, dari neneknya sendiri seorang Chinese keturunan beragama Katolik tapi masih melakukan ritual altar semasa hidupnya. Tapi saat ini seorang ateis. Dan berikutnya ada karya terakota atau dari bahan keramik. Judulnya adalah Anicca atau konsep dari ketidakkekalan. Jadi manusia akan ada batas masanya. Dan ini masih sama simbol dari patung Dewi Kuan Yin, tapi ada 2 wajah yang bertolak belakang. Simbol dalam diri manusia ada antara pikiran dan perasaan yang kadang sering tidak sinkron. Kata momen pengelolaan diri ya, karakter dan situasi. Dan ini jumlahnya, ada yang mau hitung dulu?
Terima kasih. Ada 404 piece yang hanya dicetak menggunakan satu cetakan dari bahan gipsum. Jadi si Abid ini mengamati proses perubahannya itu seperti apa. Ternyata mengalami pergeseran bentuk dan pergeseran waktu karena si cetakan tadi mengalami penipisan. Efeknya ke ini semua dan prosesnya itu selama 6 bulan. Dan disitulah dia menemukan sebuah konsep diri kita manusia itu dibentuk melalui tekanan. Ketika sudah selesai waktunya tiba dan terbentuk, barulah diangkat. Nah, cetakan pertama dari sebelah ujung kiri sana dari angka 1 sampai 30 piece itu masih detail. Tapi semakin ke kanan mengalami pergeseran tadi sampai paling ujung itu hilang, nggak ada motifnya sama sekali. Nah, jadi kayak kita manusia yang lahir tentang hidup yang balik ke tidak ada. Bahkan kita nggak tahu akan berhenti di angka berapa. Yang terakhir adalah dari satu patung ke yang lainnya saling berkaitan satu sama lain untuk perubahannya, bahwasanya manusia tidak bisa menghentikan waktu, apalagi menentang takdir. Tapi bagaimana kita memang setiap hidup itu perubahannya seperti apa dan bukan mencari atau terjebak dalam titik kesempurnaan yang sebenarnya itu tidak ada. Keren. Luar biasa ya. Ini nanti saya akan tunjukkan gambar yang dari cetakan pertama sampai ke 400 ya. Nah, nanti bisa muncul sebelah kanannya. Kalau kita dari kanan ke kiri juga bisa, bahwasan kita kayak baru lahir, tumbuh dan berkembang. Oke, selanjutnya yang terakhir dari variabel utara sampai kedua di sana eksplorasi objek yang ada di kehidupan kita. Itu ada objek jauh, ini ada objek serangga. Tadi bisa nebak ini serangga apa kira-kira? Kalau Enggak. Tebak lagi, kita nostalgia ya. Tebak juga. Senior, malah juga bukan tebak. Kemarin ada yang menebak lelawar, boleh aja silakan. Yang juga sampai dilihat bukan. Ya, tonggeret namanya. Tonggeret, cicada, garengkong, sanggeret. Jadi bahasanya tuh banyak. Jadi hewan ini sebagai proses penanda waktu atau penanda waktu dari pergantian musim hujan ke panas. Jadi konsep yang kedua, si Abid ini dia harus membuat 6-10 cetakan yang sama untuk menghasilkan detail yang serupa, standarisasi yang dibuat sendiri. Yang terakhir adalah variasi formasi yang diulang secara terus-menerus atau konsisten seperti motif batik. Nah, ini poinnya adalah transisinya dia dari basicnya seni keramik kembali ke proses. Bahwasanya dari basic ini adalah kita menemukan tentang standarisasi kita manusia dalam objek apapun, mencari apa? Detail, nominal, sempurna, di-repeat. Tapi setelah itu apa pemaknaannya? Jadi hidup bukannya sekedar menjalin, tapi juga memaknai setiap episode-nya yang kita alami. Itu aja ya, selain teman-teman bebas berkeliling ada satu lantai 2, kita selesai jam 2 siang. Ada yang bisa sasaran di atas meja sana sudah kita sediakan, curhat juga boleh. Oke, saya sedikit ngulang ya. Ini dia banyak filosofi yang yang terkandung di museum ini ya. Yang pertama nih saya lihat ini. Ini dia ada beberapa tadi sudah dijelaskan ya. Ada elemen air, ada elemen tanah, ada elemen tumbuhan dan ada elemen guci di dalamnya. Ini filosofinya mungkin bisa kembali lagi ya daripada nanti saya salah menjelaskan ya. Untuk yang tadi nih ada patung Dewi Kuan Im ya di dalam ya. Ini tertutup, sudah mulai tertutup dengan tanaman dan penjelasannya tadi itu jauh lebih bagus ya. Jadi bisa diulang aja ya daripada saya jelaskan nanti salah. Nah, ini yang tadi dijelaskan ya. Ini filosofinya mendalam sekali ya. Dari cetakan pertama sampai 400 dengan menggunakan cetakan yang sama. Patungnya ini dia memiliki dua wajah ya. Kita lihat ini memang terlihat ini dengan cetakan yang sama akan ada perubahan dari 1 sampai ke 400-an. Cuma nanti kita lihat perbedaannya yang dari 1 dan 400. Nah, untuk cetakan pertama nih kita lihat nih. Ini detailnya masih bagus ya. Cetakan lihat detail untuk yang dua sisinya masih terlihat bagus sekali ya. Kita lihat akan ke yang cetakan terakhir atau cetakan 400. Untuk cetakan ke 400 detailnya sudah mulai hilang ya. Filosofinya dalam sekali, ini mantap banget ini. Museum ini nih ada banyak pesan yang bisa kita simpan dari satu ini aja nih. Satu satu bahan ini bisa banyak hal yang bisa kita simpulkan. Nah, ini memang dari banyak sudut banyak hal yang bisa dijadikan objek foto di sini ya. Jadi memang mantap ini, sederhana tapi luar biasa, Instagramable. Nah, ini untuk yang serangga tadi nih. Kalau kita lihat dari sisi sini ya, terlihat memang ya motifnya ini dan arah serangganya ini memang terlihat membentuk motif. Motifnya ini keren. Nah, untuk detail serangganya kurang lebih seperti ini.
Untuk yang di sisi sini ini daun, dia membentuk motif juga ya. Cakep ya, detailnya ini mantap. Ini sepertinya sama seperti serangga. Dia buat ada beberapa cetakan sehingga detailnya masih dapat semua. Dari semua cetakan hampir sama. Nah, Degani. Nah ini nih, di tangga ini ada sesuatu ya. Nah itu kalau yang mau baca di pause saja ya. Nah, di sini dijelaskan sedikit tentang karya Albert Jonathan di pameran kali ini. Ini view dari lantai setengah ya. Nanti akan kita kelilingi semuanya tuh. Mas siapa ini? Perkenalkan, nama saya Daru. Kebetulan saya jadi tour guide di Tumurun Museum. Oke, jadi Tumurun itu diambil dari kata turun temurun, yaitu mewariskan dari generasi lama ke generasi yang baru. Ownernya adalah Bapak Iwan Kurniawan Lukminto. Beliau ini juga ownernya dari PT Sritex. Tapi untuk Tumurun sendiri adalah milik pribadinya beliau. Jadi Tumurun itu terinspirasinya dari mobil ini. Mobil ini adalah mobil peninggalannya almarhum. Jadi almarhumahnya beliau. Jadi ketika ayahnya beliau ini meninggal, mobil ini cuma ada di garasi gitu kan, nggak ada yang rawat, sayang. Jadi akhirnya Pak On membuat space yang lumayan cukup besar untuk menampilkan beberapa koleksi mobilnya ayahnya, juga menampilkan beberapa koleksi pribadinya beliau. Jadi terbentuklah Tumurun Museum ini. Ini di satu sisi ini namanya menahan bentukan, nama karya seninya ya. Ini penangan ini nih, kurang lebih seperti ini ya. Dan ada barcode bisa di scan. Nah ini termasuk karya seni ini. Namanya tak berakar, tak berujung, tak berpucuk. Nah, buat yang mau tahu penjelasannya itu ada barcode. Berikutnya berjudul statue. Nah di statue ini ada beberapa macam patung-patung ikonik dari seluruh dunia ya. Kita lihat di atas itu ada patung Liberty ya. Dengan perpaduan berbagai macam warna. Lukisan ini judulnya Wrath of Medusa. Nah kalau ini hampir sama dengan yang di atas ya, cuma dia dibentuk segi 6. Dan kita lihat detailnya. Detailnya dia ada dua jenis ya, dua bentukan. Yang pertama yang ini, dia berbentuk segi 6 dengan ada motif di tengahnya. Dan di sisi luarnya itu ada 6 telapak tangan dengan ada mata di tengahnya. Ini sepertinya dicetak dengan beberapa bentuk cetakannya sehingga menimbulkan efek yang sama semua dari cetakan yang dipamerkan di sini. Kalau ini Numinous Altar nih, sepertinya berisi simbol-simbol keagamaan ya untuk Numinous Altar ini. Kalau ini Tutur Karena nih namanya nih, karya Handi Wirman Saputra. Ada satu tembok besar nih berisi beberapa cetakan ya, sama seperti penjelasan di atas, sepertinya untuk menimbulkan efek cetakan yang sama, sepertinya membutuhkan beberapa cetakan sehingga detailnya masih bisa muncul dan sama. Tapi kalau kita lihat ya, ini warnanya agak sedikit berbeda ya. Kalau kita lihat secara detail ya, mungkin di video ini benar-benar kelihatan. Kita lihat yang gambar yang segi 5 ini, dari 6 objek ini terlihat warnanya sedikit berbeda ya. Nah ini lukisan, tapi dia bentuknya simetris ya. Luar biasa ini, bentuk sesuatu yang sama dengan warna dan detailnya yang sama seperti ini, membutuhkan perjuangan tersendiri nih. Oke, kalau ini khusus orang-orang yang berjiwa seni ya, yang paham nih. Nih penjelasannya kurang lebih seperti ini. Ini lukisan 2 dimensi lagi, Serenade of Hope. Nah ini kalau ini dia lebih ke 3 dimensi ya, berbentuk seperti telapak kaki dan merah-merahnya sepertinya mirip pembuluh darah ya. Judulnya Kaki Hutan. Oh makanya nih ada kayak daun-daun di sekitarnya. Ini judulnya Invisible Monster. Kalau yang ini nih apa nih? Ini mantap ya, flat 3. Ini lukisannya 3 dimensi ya. Kalau kita lihat seperti ini, dia seperti 2 dimensi. Cuma kalau kita lihat di sisi sampingnya nih, terlihat nih, dia tidak rata nih, 3 dimensi. Perpaduan warnanya bagus ya. Ini judulnya Mata. Di perspektif matanya dari mana ya? Dari sini. Nggak tahu ya. Ini karya seni ini bisa dijadikan desain interior ya. Jadi pemanis di ruangan yang bagus nih. Nah, di sini selain ada lukisan juga di beberapa titik, ini ada mobil antik juga di sini ya. Ada 2 mobil antik, di situ ada lukisan, dan di sana nih ada lukisan 3 dimensi dibentuk dari
tali ya, luar biasa ya. Bentuk dari jaring bisa menjadi lukisan 3 dimensi. Ini kalau kita buat berantakan langsung nggak jadi lukisan. Menarik ya, ada mobil Dodge, ada logo Sritex di sini nih. Ini Dodge seri berapa ya? Nah, Dodge-nya ini terawat dengan bagus dan detailnya masih ada semua ya. Krom-kromnya juga ini masih cakep nih. Ini Dodge juga ya, ada logo Sritex di sini. Detailnya masih terawat dengan rapi ya, termasuk roda-rodanya nih. Krom-kromnya, kita lihat interiornya. Wah, ternyata interior juga masih, sepertinya masih original ya. Nah, ini 2 baris nih di dalam. Di sini ada beberapa hasil karya yang terbuat dari rotan ya. Ini ada kombinasi nih. Mantap ya. Sepertinya bisa dijadikan untuk tempat duduk nih, keren. Kalau di sini kita lihat sepintas seperti sayap ya. Cuma ini dia dibentuk dari arit nih. Lihat. Dikombinasikan sehingga menyerupai seperti sebuah sayap, keren ini. Tapi aritnya itu ada beberapa ukuran kayaknya, nggak satu ukuran. Kita lihat di situ, ukurannya jauh lebih kecil ini. Nah, di sini ada karya seni juga 3 dimensi ini, berbentuk ada dalamnya ada tulang, sepertinya ini peti juga ya. Nah, ini nih. Nah, di sini nih menarik nih. Kenapa? Nih, kita lihat. Dia ada kombinasi dari ini botol-botol obat yang original ya, beserta ada patung, dan di belakangnya itu ada potongan-potongan koran dan berita. Detailnya nih, coba kalau mau di barcode-nya ya. Ini karya seni yang ditaruh di kaca. Sepertinya ini ada beberapa lapis ya. Coba kita lihat. Soalnya ada beberapa karya seni yang dia menggunakan beberapa lapis kaca sehingga membentuk gambaran menyerupai 3 dimensi. Ini juga dari kaca nih. Ini gambar oil painting. Tapi gambarnya gambar artistik ya, gambar bangunan. Kita masuk. Di sini yang menarik adalah ada kumpulan lukisan berbentuk kolase dan dia dijadikan satu gini, menarik ya. Di sini ada karya fotografi ya, judulnya Butter Dance. Itu sepertinya di atas ada menggunakan butter ya. Butternya masih utuh dan ini sepertinya licin ya. Ada mungkin ini menjelaskan tentang beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan, filosofinya mungkin gitu ya, nggak ngerti. Ini menarik nih. Kalau kita lihat ini seperti sebuah apartemen ya, seperti lukisan, tapi ini sebenarnya 3 dimensi. Alhamdulillah. Di bawahnya nih kita lihat, ada seperti taman beserta pohon-pohon dan ada pagar. Nah ini ada tangga di sisi sebelah kanannya ini, dan ini sisi setiap ruangannya di detailnya kelihatan dan jendelanya dibuka. Jadi kita bisa lihat ke dalamnya. Ada beberapa jenis detail yang berbeda antara tiap ruangan ya. Nah, di beberapa tempat ada beberapa lukisan ya yang ukurannya jumbo. Ini sepertinya lukisan sudah modern ya, warnanya ada merah muda. Nah, ini lebih menarik nih. Lukisan ada cerita tradisionalnya, sepertinya cerita pewayangan ya. Buat yang mengerti cerita tentang lukisan ini bisa komen di kolom komentar ya. Ternyata judulnya Mencari Yang Hilang. Kita lihat di sini ada karya seni, ada bantal bertumpuk ya, tulisannya ada berbagai macam, ada art, kapitalisme, globalisme, religion, dan apa nih, semi. Dan di bawahnya ada manusia yang ditindis oleh beberapa hal, dan di bawahnya ada batu. Judulnya adalah Potret Diri. Tidak seperti yang di dalam mobilnya Dodge ya. Di sini Mercedes, ini Mercedes klasik ya. Ini sepertinya sebelum Mercy Tiger ya. Warnanya coklat agak gold. Dalamnya sepertinya masih original semua ya. Buat yang ingat VW Beetle, nah ini nih, dibuat jadi karya seni seperti ini nih, kurang lebih nih. Judulnya Beetle Spare. Nih, kita kelilingi ya. Nah itu terlihat kursinya di dalam tuh, sama jendela. Nah rodanya di sini nih. Nih. Judulnya nih. Nih masnya ramah ya. Dimintain tolong ini mantap ya, mau. Kita akan bahas ini. Judulnya Changing Perspective. Dia menjadi poi dari museum ini ya. 2 matanya dari berbagai macam. Nah, ini judulnya perspektif ya. Gambarnya mata cocok ini. Ada 2, yang satu warna biru, satu warna merah. Dan melihat di
sisi manapun. Jadi ini ada filosofi yang terkandung di dalamnya tentunya ya. Dari judul dan dari bentukan mata yang melihat ke banyak arah. Namanya museum ya, semua dipikirkan, termasuk speakernya nih, lihat. Speakernya dia tidak ditaruh sendiri ya, di belakangnya dia dikasih ada pemanis ya, jadi lebih menambah nilai artistik. Sebagaimana kita ketahui ya, museum itu kalau misalnya dia harus diatur dengan suhu dan cahayanya ya diatur sedemikian rupa, apalagi terdapat beberapa oil painting seperti ini. Dia itu harus dijaga untuk dari sisi cahaya dan kelembapannya. Ini sepertinya ini sudah termasuk baik ya. Cuma saya nggak ngerti yang baik gimana, yang nggak baik kayak gimana, tapi sepertinya ini bagus. Dan tentu saja sudah dipikirkan untuk menjaga biar lukisan-lukisan ini tetap terjaga dengan baik. Oh ya, oke. Ini selain pada saat kita mau keluar nih, ini ada beberapa yang dijual di sini. Ada kaos, ada tote bag juga ya. Tote bagnya ini menarik. Tulisannya Surakusuma nih, Mangkunegaran Art Garden. Nah, ada bajunya tentu saja dengan ini ikoniknya dari Tumurun Museum nih. Dan tasnya juga nih, ada beberapa gambar Tumurun. Dan ada beberapa buku, tentu saja buku karya seni ya. Termasuk ada lukisan dia gitu. sepertinya cerita dari Sultan. Oke, buat yang berkunjung di Museum Tumurun ini nanti akan saya kasih link untuk pemesanan tiketnya ya. Sekian video kali ini, semoga semua sobat santuy dalam keberkahan kebaikan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, banyak lancar berkah rezekinya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.